Setelah modulasi kita akan UTS ya. Oke, apakah slide-nya bisa kelihatan? Terlihat, Bisa, Pak. Pak. Ya, oke, makasih. Ya, kita mulai dari bagian pertama, yaitu tentang definisi dari modulasi ya. Pertama adalah kuliah ini objektifnya apa? Satu, untuk mengenal beberapa bentuk modulasi. Tidak semuanya, banyak sih itu, tapi itu bagian dari ilmu tersendiri, bagian dari sinyal processing misalnya ya. Dan kita cuma perkenalan aja, terutama dari aspek gelombangnya. Kemudian dalam perkenalan itu diharapkan mampu merumuskan modulasi-modulasi tersebut, seperti apa sih perumusan matematika dari modulasi. Kemudian menganalisa spektrum hasil dari modulasinya. Selain itu tentu beberapa parameter yang biasa dipakai dalam mengukur kualitas dari modulasi ya. Ada indeks modulasi, masalah daya, dan sebagainya. Ini di dasar keseluruhannya terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya modulasi itu adalah suatu menumpangkan informasi ya, atau memasukkan informasi, dan informasinya itu bisa berupa suara, audio, gambar, atau mungkin hasil pengukuran ke suatu gelombang pembawa ya, atau gelombang karier. Jadi dia yang akan membawa. Nanti gelombang yang sudah termodulasi tersebut, jadi gelombang kariernya itu dimodulasi oleh maka nanti akan dibawa oleh gelombang termodulasi, dan pada sebagian besar kasus ini masalah kita perlu gelombang karier karena ingin membawa jauh ya. Memang tidak selalu seperti itu, tapi sebagian besar kasus adalah karena ingin supaya sinyal itu bisa merambat jauh gitu ya. Kemudian pada ujung satunya lagi terjadilah proses demodulasi. Jadi artinya membalikkan proses modulasi. Jadi mengambil sinyal informasinya, kemudian sinyal informasi tersebut diambil dengan cara filtering, melakukan penapisan seperti yang kemarin waktu tutorial juga sempat saya singgung, yaitu bagaimana kita mengambil sinyal informasi berdasarkan frekuensinya misalnya ya, karena frekuensi dari sinyal informasi jauh di bawah frekuensi gelombang karier. Nah, latar belakangnya itu sebetulnya mengapa kita perlu sampai memodulasi itu sederhananya begini aja. Sekarang ini kita kuliah, saya ngomong ya. Sedangkan Anda berada di tempat yang tersebar jauh, mungkin ada yang di kota Bandung, jaraknya barangkali ada yang beberapa kilometer, puluhan kilometer. Ada yang dari luar kota, mungkin luar pulau, bahkan mungkin jadi ratusan sampai mungkin ribuan kilometer. Anda bisa mendengar suara saya karena suara saya dibawa oleh gelombang elektromagnetik ya. Memodulasi gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio melalui mungkin bukan hanya gelombang radio, bahkan ya bisa jadi gelombang cahaya juga kalau mau pakai fiber optik. Jadi melewati aneka gelombang sebetulnya sebelum akhirnya sampai di perangkat Anda, entah handphone atau laptop gitu, lalu di sana terjadi proses demodulasi. Sebetulnya bukan di perangkat itu sendiri, mungkin kalau kayak laptop lalu nyantol ke perangkat di rumah, barangkali ada modem itu yang ngambil dan lain sebagainya ya. Jadi kalau suara ya saya ini langsung tanpa numpang suatu sinyal gelombang radio atau apa, ya nggak akan sampai kilometer. Jangankan kilometer, mungkin 100 meter aja udah susah ya. Udah akan lenyap karena menyebar, terabsorpsi, dan sebagainya. Jadi modulasi itu menumpangkan memang, menaikkan sinyal informasi ke sinyal pembawa. Dan alasan mengapa dinaikkan ke sinyal pembawa karena sinyal pembawanya memiliki daya yang lebih besar, dan dengan daya yang lebih besar itu dia bisa menjangkau jarak yang lebih jauh ya. Jadi daya yang dibawa suara saya Anda bisa hitung dengan menggunakan kemarin ketika kita belajar gelombang suara dan sebagainya, akan kecil aja itu dibandingkan dengan daya yang dibawa oleh katakanlah sinyal radio yang membawa internet dan lain sebagainya ya. Nah itulah sebabnya kenapa kita perlu modulasi, dan kita mempelajari prinsip-prinsip dasar bagaimana melakukan modulasi ini
secara, nah terutama dari sisi fisika matematiknya. Sudah disinggung sedikit tadi, jadi modulasi itu apa? Adalah proses memodifikasi karakteristik tertentu dari gelombang. Jadi karakteristik tertentu dari gelombang itu bisa amplitudo, bisa fasa, bisa frekuensi, macam-macam sih sebetulnya nanti. Bisa jarak antar pulsa, lebar pulsa, tinggi pulsa, dan lain sebagainya. Dimodifikasi, artinya dia dirubah. Nah, dirubahnya menurut pola gelombang lain, modulator. Modulatornya ini adalah sinyal informasinya ya. Jadi diubah menurut pola itu. Nah, yang jelas ini bukan peristiwa superposisi ya. Kalau di superposisi kan Anda menjumlahkan ya. Kalau di sini bukan penjumlahan. Mau dibilang perkalian juga tidak semuanya berupa perkalian. Ada yang lebih rumit bahkan kalau modulasi fasa dan frekuensi itu masuk ke fasa, bukan proses perkalian ya. Jadi non-linear malah gitu. Jadi intinya adalah modulasi adalah proses bagaimana mengubah karakteristik tertentu dari gelombang carrier dengan pengubahannya mengikuti gelombang yang berisi informasi atau modulator. Jadi tentu secara praktis pelaksanaannya memerlukan rangkaian elektronik ya, rangkaian elektronik di mana gelombang kayak suara saya ini harus dirubah dulu menjadi gelombang tegangan ya misalnya, sehingga berupa tegangan volt ya yang berubah-ubah. Demikian juga gelombang carriernya mungkin dihasilkan melalui kristal osilator yang nantinya berupa gelombang tegangan juga gitu. Jadi wujudnya itu secara fisik bisa berupa tegangan misalnya, tapi lalu ketika dipancarkan sebagai gelombang tergantung ya, tadi misalnya kalau ini dari rumah lewat fiber optiknya IndiHome gitu, maka dia akan disalurkan melalui saluran yang pembawanya itu berupa gelombang cahaya ya, fiber optik ya. Dan nanti mungkin Anda akan mengerti juga mengapa kayak fiber optik itu memiliki daya angkut yang jauh lebih besar dibandingkan gelombang radio GSM Anda misalnya ya, itu ditentukan oleh frekuensi dia ya, frekuensi dari gelombang cahaya itu mungkin 100.000 kali lebih tinggi dibandingkan dari frekuensi yang dipakai sinyal handphone misalnya ya. Dan frekuensi yang tinggi itu berarti kemampuan untuk mengangkut gelombang informasi atau modulator yang lebih besar juga ya. Nah, tadi udah saya jelaskan, jadi mengapa memerlukan gelombang pembawa, karena gelombang pembawa itu memiliki daya yang lebih besar ya, energi yang lebih besar sehingga bisa menjangkau lebih jauh gitu. Nah, juga sudah saya jelaskan bahwa gelombang frekuensi dari gelombang pembawa itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang modulator. Jadi bukan hanya daya, tapi frekuensinya juga jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau frekuensinya hampir sama sih yang Anda punya nanti pelayangan itu bit ya, jadi lain ya, karena frekuensinya berbeda jauh. Ada beberapa keuntungan modulasi, tadi udah jelas sih beberapa udah disebutin ya. Satu, itu memungkinkan transmisi sinyal yang lemah melalui gelombang pembawa yang berdaya tinggi ya. Jadi jelas tadi dengan contoh suara misalnya, yang sinyalnya lemah saja, dayanya juga lemah, bisa dikirim dengan menggunakan gelombang pembawa yang daya lebih tinggi yang membawa konsekuensi bisa menjalar lebih jauh. Yang kedua, mengurangi ukuran antena karena gelombang pembawa memiliki frekuensi tinggi ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau mentransmit itu biasanya memerlukan antena ya, kecuali kalau yang lewat fiber optik tidak ya. Tapi di ujung tertentu dia kalau mau disalurkan melalui gelombang radio ke satelit dan sebagainya akan memerlukan antena. Dan diameter antena, ukuran antena itu berbanding lurus dengan panjang gelombang yang mau dipancarkan. Secara khusus kita berbicara ini adalah panjang gelombang pembawanya, dan karena gelombang pembawanya frekuensinya tinggi, maka lambdanya pendek, dan kalau lambdanya pendek berarti ukuran antenanya juga kecil ya. Jadi ukuran antena itu more or less kurang lebih ada hubungannya seperti kayak resonansi gitulah ya. Kalau kita tahu misalnya kalau di pipa organa ini berupa itu yang praktikum fisika dasar itu akan terjadi resonansi ketika tinggi kolom udaranya 1/4 ya misalnya dari panjang gelombangnya ya, kurang lebih nggak jauh beda-beda dengan itulah. Nah, jadi order of magnitude-nya itu adalah panjang gelombang, dan Anda dengan segera bisa menghitung
panjang gelombang elektromagnetik itu kalau misalnya 100 MHz, panjang gelombangnya berapa ya, semeter kah, nah 1, 2, 3 cm atau berapa ya. Sedangkan kalau suara frekuensinya rendah, panjang gelombangnya panjang ya, meteran, mungkin bisa puluhan meter atau bahkan lebih lagi ya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pemakaian simultan medium untuk berbagai gelombang pembawa yang berbeda. Jadi intinya sederhana saja, kayak di udara ini pada saat sekarang juga di sekitar kita semua berseliweran gelombang elektromagnetik, gelombang radio yang frekuensinya berbeda-beda ya. Dan mereka tidak tabrakan gitu ya. Bisa ada eksis dan tidak saling mengganggu gitu ya. Kalau mengganggu itu berarti terjadi interferensi ya. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya bilang, kasus tidak semuanya untuk masalah membawa gelombang ke tempat yang jauh. Ada juga karena masalah penggeseran frekuensi. Jadi ketika dilakukan pengukuran mungkin dilakukan di daerah frekuensi tertentu, sedangkan processingnya, peralatannya akan mengolah sinyal dengan frekuensi yang lain gitu. Supaya cocok, jadi kayak adaptornya gitu, kita geser frekuensinya supaya mendekati atau sama dengan frekuensi peralatan yang akan mengolahnya gitu. Jadi pengubahan wilayah frekuensinya. Ya, kalau di dalam pengukuran ilmiah, jadi bukan masalah transmisi informasi, itu tujuan modulasi juga salah satunya menaikkan SN, signal to noise ratio. Jadi artinya ini perbandingan antara amplitudo informasi yang dibawa dengan noise ya. Noise itu apa? Derau, jadi sinyal yang tidak dikehendaki, sinyal antar belakang. Semakin tinggi rasionya berarti makin bagus karena berarti noise-nya itu kecil ya. Noise yang kecil tidak mengganggu informasi yang dibawa, dan ini bisa jadi problem serius ya. Contoh yang pernah saya alami yang real sederhana saja, itu merekam suara untuk suatu drama anak-anak gitu ya di laptop. Didengarkan di laptop, suaranya udah bagus, udah orang ngobrol jelas. Ketika dimasukkan sistem pengeras suara, speaker, loudspeaker, wah semuanya diamplifikasi kan, bubar jalan. Jadi suara orang berbicara diamplifikasi, noise-nya yang ternyata sakar itu dengan amplifikasi, maka yang terdengar adalah antara suara tapi ada gangguan resak-resak menyebabkan suaranya menjadi tidak jelas. Mungkin Anda pernah mengalami kayak gitu juga ketika berada di tempat umum ya, misalnya di ruang tunggu bandara atau ruang tunggunya kereta api mungkin, lalu ada pengumuman, lalu yang Anda dengar suaranya keras tapi nggak jelas gitu. Jadi ini ngomong apa sih gitu ya. Nah itu penyebabnya karena sinyal to noise-nya jelek ya, sehingga noise-nya diperkuat lalu akibatnya mengganggu sinyal utamanya. Dua-duanya kedengaran, telinga Anda bisa mendengarkan dua-duanya. Ketika di laptop, ambang bawahnya nggak kedengaran oleh telinga Anda, yang kedengaran yang sinyalnya, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi ketika diperkuat dua-duanya lebih kacau ya. Kemudian salah satu penggunaan lain ini juga di dalam pengukuran itu adalah memungkinkan konversi domain ya, data ya dari tegangan ke frekuensi atau sebaliknya ya. Ini sering disebut juga dengan VCO misalnya, voltage converter ke oscillation ya, ke apa, dari tegangan berubah menjadi frekuensi atau sebaliknya dari frekuensi diubah menjadi tegangan. Nah, nanti untungnya itu adalah untuk processing ya, untuk diproses selanjutnya. Jadi cukup banyak sih ragam keuntungan mengapa orang melakukan modulasi. Nah, sekarang kita masuk ke modulasinya itu sendiri. Ada berapa jenis ya? Yang paling populer itu orang mengkelompokkan berdasarkan gelombang pembawanya. Jenisnya apa? Dibagi dua aja, analog sama digital gitu ya. Jadi kalau analog itu gelombang pembawanya sinusoidal gitu ya. Gelombang pembawanya sinusoidal. Lalu informasinya mengubah karakteristik dari gelombang sinusoidal itu. Jadi bisa amplitudonya, bisa frekuensi atau fasanya. Yang kedua adalah sinyal digital. Ini yang zaman sekarang banyak ya, tapi tidak semuanya juga sih. Contohnya yang sedang dalam transisi itu televisi ya. Televisi digital itu on transition. Sekarang ini sedang di Indonesia. Beberapa negara lain sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Ini apabila pembawanya gelombang yang carrier wave-nya itu berupa deretan pulsa ya. Jadi makanya dia disebut digital ya, discrete, bukan sinusoidal. Tapi kayak soal kuis kita aja itu, sisir Dirac gitu ya.
Nah, untuk masing-masing sinyal ini sendiri dibagi menjadi subbagian berdasarkan teknik atau cara memodulasinya ya. Jadi ada modulasi linear, ada modulasi non-linear. Linear itu sebanding gitulah kira-kira. Dan di linear ada beberapa jenis lagi, ada yang disebut dengan DSP, double sideband ya. Ini apa? Double sideband itu adalah dua pita sisi ya. Nanti akan dijelaskan. AM, amplitude modulation. Ini radio Anda dengar itu sering, mungkin beberapa, saya mungkin nggak sering ya, zaman sekarang udah jarang ya. Kalau di kalangan di pesawat radio kadang disebutnya MW itu, medium wave ya. Jadi kalau di radio dikenal ada short wave, SW, MW, medium wave ya. Tapi kalau long wave enggak ya. Long wave itu yang gelombang panjang. Gelombang panjang sih frekuensinya akibatnya rendah, dia jarang dimanfaatkan untuk komunikasi kecuali kepepet ya, misalnya untuk komunikasi kapal selam dengan pangkalan itu terpaksa itu karena ada yang namanya aspek skin depth yang menyebabkan gelombang elektromagnetik itu nggak bisa tembus air laut ya, jadi hanya nembus sedikit saja, jadi susah untuk berkomunikasi di dalam air itu. Mungkin ada yang lainnya juga, tapi kita akan membatasi kedua, ada DSP sama AM. Kemudian modulasi nonlinear ini kalau yang dimodulasi itu bagian fasa atau frekuensi, makanya dikenal sebagai FM ya, frequency modulation, dan PM, phase modulation. Banyak yang masuk kategori ini, jelas ya, FM itu radio FM ya. Termasuk juga sebetulnya GSM itu ya, itu juga frequency modulation itu ya. Yang kedua itu yang digital. Kalau jenis carrier-nya itu digital, maka dikenal beberapa, itu lebih dari ini sebetulnya, ini hanya menyebut beberapa aja. Yang pertama PAM, Pulse Amplitude Modulation, jadi artinya gelombang sinyalnya yang mau dibawa itu memodulasi ukuran tinggi pulsanya, jadi kayak sisir Dirac, tapi tingginya berubah-ubah tergantung pada sinyal yang sedang ditumpangkan pada dia gitu ya. Jadi sisir Diracnya kayak dia itu pencuplik gitu, cuplik itu dikirim. Kemudian PWM, Pulse Width Modulation. Jadi kalau ini gelombang informasinya atau modulatornya itu mengubah lebar dari tiap pulsa gitu ya, lebarnya menjadi berubah. Atau yang terakhir Pulse Position Modulation. Jadi ini jarak antar pulsanya berubah. Sebetulnya saya harusnya mencantumkan satu lagi, justru itu yang dibahas, yaitu yang namanya PCM ya. Lupa mengubah ini. PCM itu Pulse Code Modulation, itu lanjutan dari PAM. Jadi amplitudo yang tadi diubah oleh karena sinyal modulator itu amplitudonya dicacah lagi, dicop-cop, dibuat representasi binary ya. Jadi amplitudonya itu potong-potong lalu direpresentasikan dalam bentuk tingginya itu bilangan ya, angka. Berdasarkan cop-copnya mau pakai berapa digit gitu ya, pakai berapa digit. Misalnya kalau memakai 8 digit, maka amplitudonya itu ada 256 level berarti, atau 8 bitnya istilahnya. Lalu bitnya itu yang dikirim gitu ya, dikirim transmisi untuk nanti diterima. Nah, karena sifat informasinya cuma 101010, jadi kalau terjadi gangguan koreksinya itu lebih gampang. Artinya sinyal itu kalau nggak 1 ya 0, kalau ada sinyal yang di tengah-tengah harus diputuskan ini 1 atau 0 gitu ya. Jadi secara kualitas sinyal digital akan lebih bagus dibandingkan dengan sinyal analog. Tapi zaman sekarang dua-duanya masih jalan ya. Oke, itu tadi pengantar pembukaan tentang apa itu modulasi, mengapa kita memerlukan modulasi, dan jenis-jenis pokok dari modulasi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ini ya. Oke, ini masih bisa diikuti. Saya akan teruskan ke bagian kedua. Ini kita mulai masuk ke contoh-contoh modulasinya ya. Yang pertama dari yang paling mudah dan secara fisika paling jelas, mudah dipahami, itu DSP ya, double sideband modulasi DSP. Mari kita lihat. Kita mulai dengan asumsi bahwa modulatornya berupa sinyal sinusoidal murni juga ya. Jadi untuk keperluan analisa modulasi ini kita walaupun berbicara gelombang, tapi sebetulnya yang dibahas hanya bagian getarannya aja, di bagian yang bervariasi terhadap waktu saja ya. Karena itulah yang menjadi fokus utamanya. Yang dimodulasi itu bagian yang berubah terhadap waktu.
bukan masalah yang bagian yang berubah terhadap jarak ya panjang, tidak. Nah, kalau modulasi DSP itu cirinya pertama gelombang carrier-nya berupa gelombang analog yaitu gelombang sinus dengan frekuensi sudut carrier omega C ya. Jadi oleh karena itu saya bisa mengungkapkan bahwa gelombang carrier-nya walaupun ini getaran tapi saya tetap ngomong ini sebagai gelombang ya. Gelombang carrier-nya ini memiliki amplitudo psi C cosinus omega CT ya. Jadi sekali lagi jangan merasa janggal kalau isinya cuma getaran kok disebutnya gelombang ya, karena kita konsentrasi pada aspek yang berubah terhadap waktunya aja ya. Nah, yang pertama untuk memahami apa pengaruh dari modulasi ini kepada gelombang carrier, kita lihat dulu kalau modulatornya sinyalnya itu berupa sinusoidal murni, yaitu psi M cos omega MT. Jadi walaupun kita bilang sinusoidal, kita pilih cos karena representasinya lebih mudah dipahami karena nanti nggak ada bagian i-ian itu ya. Kemarin yang soal kuis itu yang i itu akhirnya saya batalkan, semuanya dianggap benar karena kunci jawabannya harusnya ada yang tanda minus tapi kelupaan ngetik tanda minus ya. Dan ternyata saya lihat masih banyak juga yang memang juga sebetulnya milih tapi salah, yang mungkin nebak atau apa ya. Oke, kita balik ke sini lagi. Jadi kalau Anda lihat dari sini, ke modulatornya itu hanya memiliki satu frekuensi, yaitu omega M ini. Satu nilai frekuensi saja murni gitu. Nah, modulasi DSP itu maksudnya adalah dua sinyal ini kita kalikan saja gitu ya. Itu kadang-kadang disebut proses multiplexing ya. Multiplexing itu perkalian ya. Peralatannya kadang disebut sebagai multiplexer ya. Jadi ini kita kalikan maka Anda sudah pemodulasi. Jadi mungkin kalau dalam kasus ini kita bisa membedakan dengan mudah dari superposisi adalah kalau superposisi itu penjumlahan, kalau modulasi itu perkalian, tapi nggak semuanya ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi dengan dikalikan kita sudah memodulasi. Jadi perkaliannya menggunakan rangkaian elektronik ya, rangkaian pengali gitu ya. Nah, tentu hasilnya adalah psi M kali psi C cosinus omega C T ya, psi M-nya fungsi T. Ini mungkin simbolnya agak jelek karena amplitudenya psi C, fungsinya psi C sebagai fungsi T. Jadi kalau nggak dikasih T nanti kita bingung itu amplitudo atau fungsi keseluruhan ya. Harap hati-hati ya, ini psi T. Mungkin lain kali saya harus ganti simbol aja ya, A atau apa gitu kali ya. Nah, jadi karena ini cos-cos jadi gampang ya, psi DSPT itu psi C, psi M, cosinus omega CT, cosinus omega MT gitu ya. Ini kalau Anda iseng ya, ini kalau di apa? Ini kan perkalian, jadi dalam transform Fourier-nya mungkin mirip konvolusi nanti di domain frekuensi gitu. Baik, kali ini kita nggak usah pakai yang aneh-aneh, kita coba olah dengan menggunakan trigonometri sederhana saja. Cos-cos kan kalau di trigonometri bisa dirubah menjadi penjumlahan ya. Jadi setengah cos selisih plus cos jumlah gitu kan ya, silahkan dicek tabel identitas trigonometrinya atau Anda turunkan lagi, silahkan saja ya. Setengah psi C psi M cosinus omega C minus omega M plus cosinus omega C plus omega M. Jadi ini adalah gelombang hasil modulasinya. Jadi Anda lihat sebagai hasil modulasinya ini muncul dua gelombang cosinus tapi dengan frekuensi yang berbeda ya. Yang satunya omega C plus omega M, yang satunya omega C minus omega M. Nah, langkah selanjutnya adalah mempelajari spektrumnya. Jadi untuk memahami sebetulnya kalau ini sih ya nggak perlu dianu juga udah tahu Anda. Ini kan berarti artinya ada dua macam frekuensi ya. Nah, tapi untuk formalnya kita lakukan analisa yang memang berlaku umum, dilakukan Fourier transform ya, transformasi Fourier. Mari kita lihat. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Jadi proses perkalian disebut mixing atau kalau di dalam sinyal processing istilahnya lebih khusus lagi namanya heterodyning ya. Nah, mari kita lihat dengan spektrum transform Fourier-nya untuk melihat komponen-komponen frekuensinya. Nggak usah pakai. Itu kalau kasus ini kita tahu semua sih sebetulnya ya. Satu demi satu kita lihat. Gelombang kariernya kalau ditransform Fourier maka Anda punya transform Fourier dari cosinus ya. GC ini transform Fourier dari cosinus. Ya, tolong dilihat bab yang baru saja lewat, bab 3. Transform Fourier dari cosinus itu menghasilkan dua delta Dirac kan ya. Nah, transform Fourier dari cosinus menghasilkan dua delta Dirac, satu di frekuensi positif, satu di frekuensi negatif ya. Jadi pakai hasil dari modul yang sebelumnya ya, bab 3. Delta omega minus omega M
plus delta omega plus omega M. Jadi fungsi sinus di sini kalau di domain frekuensi menghasilkan kembar ya, dua sisi. Satu sisi frekuensinya plus, yang satu lagi frekuensinya minus ya, omega M dan minus omega M. Ini delta Dirac ya, jangan lupa. Ada V-nya di depan, ini faktor pengali ketika Anda melakukan Fourier transformnya. Nah, kalau ini diubah ke frekuensi yang Hertz, bukan radian, berarti kan 2V, no ya. Mudah-mudahan Anda ingat fungsi delta Dirac itu punya sifat kan, kalau delta AX itu sama dengan 1/A delta X. Jadi 2V-nya turun ke bawah kalau keluar. Maka V dibagi 2V menjadi setengah ya. Kalau ini dinyatakan di dalam domain frekuensi yang Hertz ya. Sebenarnya tidak masalah sih mau pakai omega atau ini, hanya berbeda konstanta aja. Kemudian sebetulnya harusnya Anda bisa melakukan hal yang sama juga untuk yang apa namanya, ini kan untuk yang sebentar, ini untuk yang gelombang modulatornya ya, untuk gelombang modulatornya kayak gitu. Hal yang sama juga untuk gelombang carriernya karena dia juga gelombang apa, carrier yang cosinus omega C. Jadi berbedanya cuma kalau di sini plus minus omega M, kalau di sini plus minus omega C, dua-duanya sama cosinus ya. Nah, perbedaan lain masalah amplitudo, tapi itu nggak esensial ya. Jadi gelombang carrier maupun gelombang modulatornya dua-duanya memiliki spektrum frekuensi berupa delta Dirac. Ada dua sisi, satu di frekuensi positif, satu di frekuensi negatif. Yang membedakan adalah nilainya. Jadi omega M ini biasanya jauh lebih kecil dibandingkan omega C ya. Jadi frekuensi sinusnya jauh lebih kecil dibandingkan frekuensi dari gelombang carriernya. Sebagai ilustrasi saja ya, misalnya kalau gelombang carriernya itu pakai frekuensi sekitar 1000 kHz, itu berarti udah 1 juta Hz, 10⁻⁶ ya. Lalu gelombang ini misalnya gelombang suara orang, tapi ini kan sinusoidal, anggaplah ambil frekuensi 1000 Hz. Jadi Anda bisa lihat bahwa omega M itu bisa 1/1000 kali dari omega C, dia jauh lebih kecil ya. Nah sekarang bagaimana transform Fourier dari hasil modulasinya? Berarti tadi yang setengah psi M psi C ini amplitudonya ya, bukan fungsi, kali cosinus omega C minus omega M ya, T ya, cosinus omega C plus omega M T. Kembali bahwa transform Fourier-nya akan kena ke cos-cosnya ini, dan transform Fourier dari cos adalah sepasang delta Dirac. Untuk setiap cos sepasang delta Dirac ya. Jadi bisa Anda lihat di sini, ini ditulis atas bawah bukan karena bentuknya begini, kami nggak ada tempatnya aja ya. Jadi nanti berarti yang satu adalah delta Dirac pada posisi omega minus ya, minus ini omega C minus omega M, makanya dalam kurung sehingga ini menjadi plus ya. Satu lagi adalah omega plus ya, plus ini ya, omega C minus omega M. Sedangkan yang kedua ini akan menghasilkan omega minus omega C minus omega M ya, dikurangi ini semuanya. Dan satu lagi dijumlahkan omega C plus itu semua. Jadi ada 4 delta Dirac yang ada di dalamnya ya. Oleh karena itu nanti berarti akan keluar 4 delta Dirac ini, dan untuk delta Diracnya keluarnya di mana gampang lah, Anda set aja argumen delta Diracnya sama dengan 0 ya. Jadi omega minus omega C plus omega M sama dengan 0, berarti omeganya berapa gitu kan, ketemu kan gitu. Semua yang lainnya Anda begitukan, Anda ketemu. Maka Anda akan temukan bahwa delta Diracnya itu terdiri dari 4 komponen juga ya, seperti ini ya, pada nilai berapa. Contohnya untuk yang pertama ini berarti delta Diracnya pada posisi omega sama dengan omega C minus omega M. Kalau yang kedua ini omega sama dengan minus omega C plus omega M ya, karena ini ada set 0 ya. Yang ketiga akan berada pada omega sama dengan omega C plus omega M, ini ada set 0. Yang ini pada minus omega C minus omega M. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Jadi yang pertama, yang paling atas misalnya ini gelombang modulatornya ya, frekuensinya rendah. Ini gelombang carrier, frekuensinya jauh lebih tinggi. Ini sih nggak sebanding ya. Anda bayangkan harusnya 1/1000, yang satunya udah rapat sekali. Spektrum frekuensinya di gelombang modulatornya berupa 2 delta Dirac ya, minus omega M plus omega M. Gelombang carriernya ya serupa dengan itu, tapi gambarnya ini nggak proporsional ya. Jadi harusnya kalau ini segini, ini 1000 kali, udah bukan hanya keluar dari layar laptop, mungkin keluar dari rumah saya kali ya. Jadi jauh sekali gitu. Nah, ketika yang sinyal ini memodulasi gelombang carrier, Anda lihat sebetulnya sih polanya kayak pelayangan kalau ini. Karena apa? Karena ini nggak masuk akal. Ini perbedaan frekuensinya terlalu kecil.
Jadi spektrum frekuensinya akan Anda lihat bahwa dia terjadi pada kedua sisi dari gelombang carrier ya. Jadi si gelombang modulator itu posisinya digeser oleh gelombang carrier. Mungkin lebih gampang lihatnya gitu ya. Jadi Anda pandang ini sebagai spektrum gelombang modulator, lalu gara-gara ada sinyal pembawa dan teknik modulasinya DSP, ini itu digeser oleh masing-masing carrier. Carriernya ini kalau di spektrum kan kembar jadi omega C minus omega C ya. Jadi ini digeser oleh omega C ke kanan gitu. Pusatnya ini dari 0 geser ke omega C sini gitu. Nah, maka akibatnya spektrum frekuensi yang keluar adalah omega C minus omega M dan omega C plus omega M. Ini panah yang di tengah ini sebetulnya nggak ada ini ya. Yang di omega C ini 0, nggak ada. Nanti Anda salah paham ini delta Dirac lagi. Bukan ya. Demikian juga di sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat gambar ini kita memahami, oh berarti modulasi itu menyebabkan sinyal modulatornya, frekuensi sinyal modulator tergeser ke kanan dan ke kiri di spektrum frekuensi sebesar nilai frekuensi gelombang kariernya. Itu cara untuk membacanya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini frekuensinya berubah nggak? Ya berubah. Ini tadinya mungkin frekuensi 1000 Hz, di sini 1 juta kurang 1000 Hz, ini 1 juta plus 1000 Hz, misalnya contohnya seperti itu ya. Oke, kita teruskan. Ya, ini hanya istilah saja ya tadi. Jadi terjadi translasi spektrum gelombang modulator sebesar plus minus omega C. Sudah saya jelaskan tadi ya. Itu efek dari modulasinya. Oke, sebelum masuk ke yang kasus umum, untuk yang kasus sinusoidal murni, apakah ada pertanyaan untuk modulasi DSP? Tidak ada. Apakah kuliahnya masih bisa diikuti? Masih, Pak. Masih, oke. Nah, sekarang kita masuk kasus umum. Apa yang dimaksud dengan kasus umum? Kasus umum itu adalah bahwa sinyal modulatornya itu bukan sinus murni ya. Biasanya emang nggak gitu, suara orang dan lain-lain itu spektrumnya dalam domain waktu udah nggak karuan ya, kayak gempa bumi aja gitu. Jadi bukan sinus murni, tapi merupakan sinyal yang tidak sinus murni, tidak periodik ya, tapi bisa Anda lihat komponen Fouriernya yang menyatakan komponen harmoniknya banyak gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menganalisa apa yang akan terjadi? Sebetulnya sudah bisa ditebak ya. Kira-kira yang akan terjadi adalah spektrum frekuensi dari sinyal kita ini akan tergeser mengalami translasi sebesar plus omega C minus omega C. Sederhana, that's it. Itulah esensi dari modulasi DSP gitu ya. Jadi sinyal frekuensi, spektrum frekuensi dari sinyal modulatornya tergeser ke kanan dan ke kiri sejauh omega C. Itu esensinya seperti itu. Jadi penggeseran frekuensi, penggeseran spektrum frekuensi. Mari kita lakukan proses perhitungannya ya untuk DSP. Jadi seperti tadi sama kita kalikan, cuma kali ini yang eksplisit cosinus kan cuma carriernya, gelombang pembawa, sedangkan sinyal dari modulatornya nggak bisa kita apa-apain karena kayak umum kita nggak tahu bentuknya seperti apa gitu. Tapi kan kita tahu ini bisa kita pandang sebagai jumlahan dari sinyal harmonik ya, harmonik yaitu dengan menggunakan Fourier transform gitu ya, dengan menggunakan atau lebih tepatnya inverse Fourier transform kita bisa menyatakan dia sebagai spektrum dari komponen harmonik ya. Jadi di sini saya bisa menyatakan dia dalam komponen-komponen harmoniknya gitu ya. Ini model spektrum Fourier-nya kita ambil yang 1/2-nya dibawa oleh inverse-nya kan. Integral Gm omega aksen, EI omega aksen T, D omega aksen. Ini dikasih aksen karena nanti akan ketemu dengan omega yang lain ya. Di sini omega hanya merupakan variabel dummy. Jadi kalau Anda tanya, kok dibegitukan, kenapa Pak ya? Ya karena saya mau menyatakan gelombang modulator yang di domain waktu itu saya ingin nyatakan dia sebagai sesuatu di domain frekuensi ya. Jadi saya memandang dia sebagai jumlahan dari komponen harmonik dan komponen harmoniknya itu memiliki amplitudo yang berbeda-beda. Amplitudonya berapa? Ya Gm omega aksen ini. Ya Gm omega aksen ini apa? Ya ini Fourier transform dari psi M gitu ya. Gampang saja gitu ya.
Nah, jadi mengapa kita perlu per komponen begini ya? Karena nanti akan dilakukan Fourier transformnya itu ya untuk hasil modulasinya ya. Jadi mari kita lihat sekarang. Jadi kalau gitu gelombang hasil modulasinya kayak apa ya? Perkalian ini kan. Nah, dengan psi M-nya sekarang dinyatakan dalam integral ini ya. Jadi kita punya 1/2 pi bawaan dari situ, lalu ini ungkapan dari cosinusnya. Cosinus omega C-nya sekarang kita ungkapkan dalam bentuk EI omega CT plus EI minus I omega CT. Ini bagi 2 ya, ini standar. Karena sebetulnya ketika Anda mencari spektrum Fourier transform dari cos omega C T di bab 3 tentang analisa Fourier pun Anda melakukan ini ya. Nah, kali dengan integral ini, dikalikan dengan integral ini. Nah, langkah berikutnya Anda sudah bisa menebak mungkin bahwa EI omega CT-nya ini bisa kita masukkan dalam tanda integral karena variabelnya semuanya ini integralnya terhadap omega aksen. Jadi ini omega CT nggak ada urusannya dengan omega aksen. Jadi boleh saja ini masuk ke dalam sini. Demikian juga yang satunya juga boleh masuk ke dalam sini. Itu yang kita kerjakan ya. Jadi itu masuk gitu. Nantinya sebentar. Ya ini masih dalam domain waktu kan ya. Dalam domain waktu ini harusnya dimasukkan ke situ. Kemudian kita cari Fourier transformnya dari psi DSB itu. Jadi kita cari Fourier transform. Ini masih perkalian ke situ yang tadi. Lalu harusnya kita masukkan dulu itu dengan perkaliannya itu. Mana dia? Ini dia. Jadi harusnya masuk di dalamnya. Kalau karena ini langsung diintegral untuk Fourier transform, maka masih transform Fourier dari ini kan berarti semua makhluk ini yang panjang sekali ini kali E pangkat minus I gitu kan ya. Jadi Fourier transformnya kalau diwujudkan beneran kan ada pengalihan paling belakang ini. E pangkat minus I omega T dt ya. D-nya dt ini yang ada di sini. Nah, ini semuanya di bawah integral yang gede yang ada di depan ini, yang ada di depan itu. Nah, apa yang akan kita kerjakan adalah kita mengubah urutan integrasinya antara dt dengan d omega aksen ini ya. Kita ubah ini menjadi yang paling luar, kemudian dt-nya yang masuk ke dalam gitu. Kita ubah urutannya, lalu dengan hati-hati kita bisa lihat di sini. Berarti akan ada, ini kan double integral ya, satu integral terhadap dt, satu integral terhadap omega aksen. Omega aksennya yang luar, dt-nya yang di dalam. Maka semua yang ada tt-nya kita kumpulin jadi satu ya. Ini omega CT, kemudian omega aksen T, lalu ini ada omega T, ini kan perkalian semuanya. 1, 2, 3 ya. Jadi perkalian 3 maka pangkatnya dijumlahkan aja kan ya. Ada omega C minus omega M plus omega aksen T. Demikian juga yang satunya ini. Anda kalikan ini, kali yang itu gitu ya. Pangkatnya menjadi dijumlahkan. Nah ini semuanya kan yang tergantung pada T ya. Sedangkan G omega aksen bukan fungsi T, jadi dia keluar dari integral yang paling dalam, ya, berada di luar karena dia diintegralkan terhadap D omega aksen, gitu ya. Nah, adanya faktor 1/2 pi tidak usah dirisaukan yang ada di sini, ini cuma konstanta ya. Tetapi dengan segera Anda bisa lihat bahwa integral yang di dalam ini, yang terhadap T ini ya, itu tidak lain adalah representasi dari delta Dirac ya. Jadi silahkan dicek bab tentang Fourier, analisa Fourier, bagaimana delta Dirac berhubungan dengan representasi dari integral E pangkat itu kan. Jadi ini semua bisa kita ganti dengan delta Dirac ya, delta omega C minus omega plus omega aksen, yang ini diganti dengan omega C plus omega minus omega aksen ya. Jadi integralnya dilaksanakan, tetapi jangan lupa hasilnya kalau nggak salah akan ada 2V di atasnya, maka nanti 2V ketemu dengan 2V di bawah dicoret ya. Jadi untuk yang lupa, lihat lagi bab 3 tentang analisa Fourier yang bagian delta Dirac ya. Singkat kata, jadi yang di dalamnya integralnya berubah menjadi delta Dirac ya. Jadi integral E pangkat itu bisa berubah menjadi delta Dirac. Dan ini menolong sekali karena lalu ingat properti sifat yang penting dari delta Dirac itu adalah fungsi pencuplik ya. Jadi kalau suatu fungsi dikalikan dengan delta Dirac, maka dia dicuplik. Dicupliknya di mana? Ya pada nilai ketika apa yang ada di dalam delta Dirac-nya ini bernilai 0 ya. Variabel kita omega aksen ya, jangan salah. Variabel kita omega aksen. Jadi berarti ketika suku pertama ini ketemu Gm omega aksen, D omega aksen, kali dengan delta Dirac omega C minus omega plus omega aksen ini,
berarti nanti yang akan muncul adalah ketika omega aksennya bernilai omega minus omega C kan, karena semuanya ini bernilai 0 ketika itu terjadi gitu pencuplikannya. Jadi omega minus omega aksennya sama dengan omega minus omega C ya. Jadi ini omega aksennya tinggal diganti ini, dicuplik ya. Berarti akan muncul fungsi Gm omega minus omega C ya. Jadi integralnya bisa dilaksanakan dan keluarlah Gm minus omega C ya. Ini di bagian bawah sekali hasilnya ya. Demikian juga yang satunya ini. Yang satunya ini ketika dikalikan dengan Gm omega aksen, ini D-nya omega aksen, dia akan terjadi dicuplik pada nilai omega aksen sama dengan omega C plus omega ya. Jadi hasilnya adalah Gm omega plus omega C ya. Jadi ini hasilnya yang dua itu. Nah, apa artinya ini? Oh, ini artinya fungsi Gm omega, fungsi spektrum dari gelombang modulator yang semula, tetapi tergeser ya. Anda ingat kalau variabel aslinya ditambah atau dikurangi itu berarti fungsinya tergeser. Tergeser sejauh berapa? Sejauh plus omega C yang ini tergaul ke kanan sejauh omega C, yang ini tergeser ke kiri sejauh minus omega C. Jadi sama seperti kasusnya sinusoidal bahwa efek dari modulasi DSB menyebabkan spektrum dari gelombang modulatornya digeser ya ke kanan dan ke kiri sejauh omega C ya. Nah, ini misal saja untuk visualisasi. Ini tentu saja sebetulnya hanya supaya gampang gambarnya aja ya. Misalnya kita punya suatu spektrum yang berbentuk seperti ini. Tetapi simbolnya mulai agak kacau ini ya. Jadi omega M di sini bukan frekuensi gelombang sinus yang tadi ya, waktu kita modulasi sinus murni itu, bukan. Akan tetapi ini adalah mengandaikan misalnya spektrum kita itu ada batasnya lah, nilai maksimumnya itu berapa, jadi cut off-nya gitu ya. Jadi omega M di sini itu sebetulnya omega maksimum gitu ya, kayak omega maksimum paling tingginya segini gitu ya. Kalau di dalam transmisi memang penting untuk membatasi itu, karena kalau tidak nanti tabrakan dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ini omega M di sini adalah batas nilai frekuensi maksimum yang dibawa oleh gelombang modulator gitu. Nah, ini dipilih bentuk yang kayak gini, pokoknya maksudnya cuma mau mengatakan ada batas maksimum aja ya. Dan spektrumnya kan pasti simetrik terhadap 0 yang ada di sini ya. Nah, ini berarti kalau mengalami modulasi DSB, menurut perumusan yang di atas ini, hasilnya adalah spektrum kotak segitiga ini akan tergeser ke kanan dan ke kiri sejauh omega C gitu ya. Nah, gini. Jadi itu artinya bahwa spektrumnya akan tergeser. Omega puncaknya sekarang di plus omega C dan ada di minus omega C ya. Sedangkan lebarnya sama, omega C plus omega M, omega C minus omega M. Ya, tingginya sih mengalami perubahan. Kalau tinggi gelombang kariernya itu mula-mula amplitudenya psi C, di sini tinggal setengah psi C karena tadi proses transform Fourier tadi ya. Bisa kita lihat ya berubah ya menjadi seperti ini. Jadi dua kembar spektrumnya yang ada di sini. Nah, kemudian spektrum yang seperti ini sebetulnya spektrum sisi kanan dan sisi kiri itu identik ya. Jadi mereka diberi nama, yang satu sebelah lebih tinggi dari omega C itu disebut dengan upper sideband ya, artinya pita sisi atas. Jadi pita frekuensi di atas gelombang frekuensi karier, dan yang satunya disebut LSB, yaitu lower sideband, pita frekuensi sisi bawah ya. Jadi pita frekuensi yang sisi di bawahnya omega C ya. Ini sebetulnya bentuknya sih simetrik dia, kembar ya. Oke. Sebelum masuk ke bagian yang keempat, ada pertanyaan tentang hasil spektrum modulasi dari modulasi DSB ya, spektrumnya untuk gelombang yang umum gitu. Apakah ada pertanyaan? Berarti Pak, mau tanya Pak, berarti kita dapat spektrum modulasinya ini, kita cukup lakukan transformasi Fourier dari si gelombangnya Pak ya? Gelombang modulatornya. Gelombang Modulatornya, lalu setelah ketemu transform Fourier-nya cuma ini di atas nih, digeser ke kanan sama ke kiri ini. Jadi variabelnya tinggal disubstitusi, diganti aja. Omega yang didapat diganti omega plus omega C, yang satunya omega minus omega C. Jadi ada dua fungsi.
Ada 2 fungsi gitu ya. Nah, asumsi kita tadi spektrumnya punya batas maksimum kayak gini gitu ya. Ada batasnya gitu. Soal seperti ini itu sulitnya gini. Anda tahu kalau melakukan Fourier transform kan tidak selalu mudah ya. Jadi Fourier transform kotak masih gampang, tidak kotak udah mulai pusing Anda karena ketemu dengan E pangkat itu dikalikan dengan fungsinya yang mau di Fourier transform. Oleh karena itu sebetulnya bab terakhir dari analisa Fourier itu penting. Jadi kalau analisa beneran itu Anda sudah memerlukan yang semacam fast Fourier transform atau discrete Fourier transform untuk mendapatkan spektrumnya ini karena bentuknya tidak akan secakep ini. Bentuknya akan ruwet ya, yang bentuknya tidak seperti ini gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan teruskan ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi bentuknya bukan selalu segitiga ini malah nggak pernah terjadi sebetulnya. Karena spektrum suara itu berbeda dengan yang di sini. Mungkin saya bisa tunjukkan pada Anda sih sebetulnya. Sebentar ya. Oke, saya nggak tahu. Apakah kalian bisa lihat kayak gempa bumi ini? Bisa, Pak. Nah, ini adalah spektrum suara orang beneran ya. Ini spektrum suara orang beneran yang berbentuk seperti ini. Ini domain waktu ini, yang di sumbu horizontalnya domain waktu. Saya mempergunakan software ini boleh diambil gratis ya, ada itu Audacity ya. Nah, Anda bisa lihat di sini nih. Ini tuh kalau saya skala horizontalnya saya zoom, Anda bisa lihat itu yang kayak gempa bumi itu apa sebetulnya. Ini yang ada di sini ini. Kita perbesar misalnya ya. Oh, bentar ya. Ini misalnya kita perbesar lagi ini. Anda bisa lihat apa yang ada. Itu kayak gitu tuh. Sampai bentuknya seperti itu, ada yang ini dalam order udah milidetik nih yang ada di situ, kecil-kecil bentuknya ya mirip-mirip nggak sama gitu. Dan itu itu di domain waktu ya, di domain time ya. Sebentar. Di sini ada plot spektrum. Ini plot spektrumnya, bisa dilihat. Ini plot spektrumnya, sumbu horizontalnya logaritmik, itu menyatakan frekuensi dalam hertz ya. Bisa kelihatan ya, yang ada di situ. Anda bisa lihat itu 100, 300, 1000, 3000, 9000. Ada yang tahu kenapa plotnya ini plot logaritmik? Karena range-nya panjang banget, Pak. Betul sekali. Jadi Anda bisa lihat kan, kalau nggak logaritmik gimana cara gambarnya coba. Ini dari 100 sampai 9000. Jadi kalau Anda pakai skala ngikuti linear yang 100, 9000-nya kan berarti 90 kali lipat ya. Bisa kebayang 90 kali lipat ke kanan ada di mana nanti dia. Berapa panjang sumbu horizontal yang Anda perlukan. Sebaliknya kalau Anda ikut plot satuannya yang bisa menampilkan 9000 di sini, 100-nya nggak kelihatan di pojok kiri banget gitu. Dan padahal di daerah antara katakanlah ini 50, 10 sampai 1000 itu dinamikanya paling banyak gitu. Tapi Anda juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat yang di atas 3000. Sehingga Anda menggunakan skala logaritmik di sini yang di horizontalnya. Sebetulnya skala vertikalnya juga logaritmik juga. Karena Anda tahu desibel kan ya, dB, yang satuan dB itu kan logaritmik, log juga itu. Dan ini skala relatif ya, log terhadap suatu referensi tertentu. Kalau ini nilainya negatif ya karena referensinya lebih tinggi dari itu, jangan khawatir yang bagian itu. Nah, jadi Anda bisa lihat ini yang sheet bayangan ini sebetulnya bentuk ya, karena saking rapatnya ada di situ, bentuknya spektrumnya seperti ini. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari ini. Satu misalnya kita tahu ini spektrum suara manusia ya. Bahwa spektrum suara manusia itu ternyata mayoritas ya itu ada di bawah 3000 ini ya. Ada di bawah 3000 nih. Ya ini ada sedikit 3000 sampai
mungkin sekitar berapa nih, 5.000-an ya, sekitar 5.000-an. Ini mungkin pas jerit-jerit sedikit ini, karena dari situ jadi ngotot, tapi tenaganya lemah ini, jadi amplitudenya tidak tinggi di sini. Tapi yang mayoritas spektrum frekuensinya ada di bawah 3.000. Dan ini menyebabkan kita memahami, seperti Anda ketahui, untuk telepon ya, yang suara, audio, yang teleponnya apalagi yang zaman dulu ini kita bicarakan, telepon yang di rumah kring-kring itu, suara orangnya sebetulnya dipotong spektrumnya di 3.000 aja, 3 kHz. Jadi frekuensi yang di atas itu ini dibuang itu dengan menggunakan filter, jadi menggunakan low pass filter ya, jadi frekuensi yang tingginya ditekan supaya habis. Ingat, processingnya kan menggunakan rangkaian elektronik ya, dan lalu cara filternya adalah dengan mengatur fungsi respon gain yang kemarin itu, yang kita pelajari di konvolusi itu, supaya fungsinya itu katakanlah di bawah 3.000 dia datar kalau bisa gitu, entah berapa kali lipat, lalu lebih dari 3.000 langsung dengan drastis turun, drop gitu, menuju 0. Maka spektrum yang ini bisa disampaikan. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa spektrum itu sebetulnya tidak kotak seperti tadi gitu. Dan maksud omega M itu mungkin kalau dalam kasus ini kita potong sampai 3.000. Kalau Anda mau lebih bagus ya Anda ambil sampai di sini sekitar 6.000-an, itu sebenarnya udah nyaris masuk semuanya. Kecuali Anda berhubungan dengan Mariah Carey yang penyanyi bisa melengking-lengking itu, mungkin 5.000 itu sudah cukupnya. Kalau Anda pakai sampai 10.000 udah boros, apa sisanya itu. Lain dengan alat musik ya. Dan dari sini kita bisa belajar, ini Fourier transform ya, jangan lupa, ini hasil Fourier transform. Anda bisa lihat bahwa frekuensi yang dominan itu jatuh di sekitar 300 Hz ini ya, ini nggak nyampe sebetulnya, 263 malah. 263, 247, 250 ya, dari ada yang dari sekitar sini nih. 135 sampai sekitar 350-an ini. Lalu yang berikutnya lagi sekitar 400 sampai sekitar ya barangkali 500-600-an. Itu frekuensi yang dominan, yang mendominasi dari suara manusia itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Pak, saya mau tanya Pak, kemarin kan Bapak ada sempat ngebahas soal itu interpretasi dari apa sih namanya frekuensi negatif gitu kan Pak? Ya itu sekarang ini keluar. Betul. Cuman saya masih agak kurang nangkep Pak di bagian situ. Jadi frekuensi negatif kan bayanginnya kan susah ya, frekuensi kok negatif gimana gitu ya. Tetapi di sini kelihatan jelas yang dimaksudkan dengan efek frekuensi negatif itu apa gitu. Ini kan minus omega M ini yang frekuensi negatif ini. Sebentar, saya cek dulu. Kalian bisa lihat slide saya lagi yang biru? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi frekuensi negatif itu ketika kita translasikan, ketika di Fourier transform tadi tertranslasi, memang dia wujud ada. Ini dia. Frekuensinya nggak negatif di sini, akibat hasilnya tidak negatif, omega C minus omega M. Jadi dia frekuensi negatif cuma bisa kita artikan bahwa frekuensi yang lebih rendah dari gitu ya. Tapi itu baru muncul, materialize, menjadi nyata ketika dia ketemu dengan gelombang carrier tadi. Dengan gelombang carrier lalu kelihatan, oh frekuensi negatifnya nggak hilang kok, masih ada di sini dia. Itu buktinya ini ada pita ini memang masih muncul gitu. Tetapi kalau yang di original, Anda lalu tanya ke saya, Pak, itu frekuensi negatif lalu gimana bentuknya yang tidak fisikal ya? Itu itu adalah formulasi matematik kalau di situ. Kalau di sini formulasi matematiknya menjadi fisis. Karena ini frekuensi beneran masih positif, jadi nggak apa-apa gitu. Tidak masalah gitu. Jadi kita pun tidak khawatir dengan yang negatif di sini, karena sebetulnya ya, yang fisis yang ini nanti ketika diproses dan sebagainya ya frekuensinya yang frekuensi positif yang di sini. Mungkin bisa diartikan frekuensi negatif itu kayak begini aja barangkali ya. Barangkali yang lebih mudah itu. Kalau kita punya fungsi cosinus omega CT, lalu cosinus minus omega CT gitu ya. Ada frekuensi itu negatif di fasanya aja itu ya. Tidak yang maksud saya menjadi susah itu gini. Jangan bayangin counting, frekuensi kan menghitung berapa kali kok negatif gitu ya. Susah gitu ya. Jadi harus dalam konteks fasa suatu sinus atau kosinus
Atau ya bolehlah lihat dalam konteks modulasi kayak gini gitu. Kalau dalam konteks fasa ya nggak apa-apa kan, kosinus lalu minus omega t, ct ya, no problem. Di situ argumen dari fungsi kosinus itu boleh negatif. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan ya. Jadi supaya tidak membuat kita jadi bingung bahwa kok frekuensi bisa negatif ya. Jangan berdiri sendiri. Lihat dia ada di dalam sinus kosinus ya. Oke, mungkin itu cukup menjawab barangkali. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi ya yang saya tunjukkan pada Anda itu sekaligus memberi inspirasi mikir-mikir untuk RBL ya. Jadi nanti untuk RBL-nya salah satunya mungkin ini salah satu topik yang menarik gitu, yaitu transform Fourier ya. Ada dua aspek seperti yang pernah saya ungkapkan. Mungkin ada yang mau ngerjain buat program transform Fourier, membuat ya, saya minta programming. Jadi yang dinilai nanti ya aspek programmingnya. Algoritmanya boleh nyontek dari mana, tapi programnya buat sendiri itu ya dihargai karena mewujudkan algoritma ya, itu bernilai karena Anda yang buat sendiri. Jangan minta dibuatin juga ya, nggak belajar apa-apa. Yang kedua adalah menggunakan program transform Fourier yang ada lalu dipakai untuk menganalisa. Tadi suara manusia itu kompleks ya, jangan yang seruat itu. Nah, bingung nanti Anda analisanya. Kalau kita percobaan kan selalu dari yang basic ya. Jadi barangkali menganalisa spektrum Garbutala, menganalisa barangkali senar gitar itu kan ada beberapa. Lalu ada, kalau yang pinter main gitar mungkin tahu ya, kunci yang G, C apa-apa, lalu dipetik suaranya gitu. Kemudian Anda barangkali bisa ngecek spektrum suaranya benar nggak itu, apakah itu yang dominan, yang ini. Kalau dinaikkan efek apa, itu kalau di gitar kan ditekan pendeknya, berubah panjang pendeknya kan, pengaruhnya apa, dilihat di frekuensi. Jadi Anda jadi apa, menyampaikan suatu pengetahuan gitu. Oh ini pengaruh dari gitar, kalau senarnya yang dipencet posisinya berbeda ternyata begini, gini. Jadi telling something ya, sesuatu yang keluar informasinya dari mengolah itu boleh. Atau barangkali ada yang mau membandingkan nada yang sama dari alat musik yang berbeda ya, bisa juga kan? Alat musiknya barangkali alat musik tiup lawan tiup mungkin gitu ya, flute, seruling mungkin atau apa, atau trombon atau apa, atau trompet. Lalu berbicara tentang karakteristik suaranya, frekuensi dasarnya mungkin sama, yang membedakan apa, lebih apa, efeknya apa. Jadi ada pengetahuan yang disampaikan, atau mungkin yang lainnya Anda kepikir gitu, barangkali apakah angklung atau apa, ya itu boleh dipikirkan dari sekarang. Siapa tahu Anda dengan grup Anda sudah punya ide yang cukup baik, boleh mulai digarap-garap dikit. Siapa tahu hasilnya bagus ya. Yang original kalau bisa itunya, walaupun analisa sederhana ya. Kalau yang modulasi agak susah ini karena melibatkan rangkaian elektronik ya. Saya juga bukan ahli elektronik, tapi kalau ada yang ahli elektronik membuat rangkaian kayak itu lalu dicek hasil modulasinya dengan teori, bagus juga ya kalau Anda penggemar elektronika. Saya teruskan ya, masih di DSP. Ya, di aspek yang lainnya yaitu tentang bandwidth atau lebar pita. Ini bandwidth ini istilah yang sering sekali muncul ya, banyak muncul di mana-mana, di masyarakat juga bercerita tentang bandwidth-nya, apalagi kalau bicara regulasi dari handphone ya, sinyal handphone dan lain sebagainya. Apa itu bandwidth? Lebar pita, lebih tepatnya itu lebar pita frekuensi ya. Nanti Anda pikir pitanya pita yang dipakai adik Anda yang masih TK ke sekolah itu ya, ada pita rambut itu. Bukan ya, pita frekuensi. Jadi udah jelas dari efek modulasi DSP tadi, lebar pita frekuensinya melebar 2 kali lipatnya, sedangkan amplitudenya turun 50%. Maksudnya itu yang ini. Amplitudo semula tadi si C yang bawa, di sini tinggal setengahnya, lalu lebar pitanya 50 menjadi naik 2 kali lipat gini. Kalau yang original kan yang negatifnya nggak kelihatan, itu tidak berfungsi ya. Sedangkan di sini dua-duanya ada gitu. Ya, kalau Anda mau membawa informasinya komplit, Anda angkut dua-duanya. Nah, jadi lebar pita frekuensinya meningkat 2 kali lipat. Lalu tadi sudah saya jelaskan yang 2 kali lipat itu meliputi upper sideband sama lower sideband. Jadi bandwidth-nya lebar pita dari DSP, modulasi DSP itu 2 kali lipat lebar pita modulatornya. Ini mungkin harus dipahami dengan konteks yang tadi ya. Kalau di modulator itu yang negatifnya kan tidak fisikal yang
Itu enggak frekuensi yang ada kan 0 sampai omega m tadi yang batasnya. Jadi di sini kalau setelah dimodulasikan ke gelombang kariernya itu dua-duanya real ada benar ya. Jadi lebar pita frekuensinya menjadi 2 kali lipat lebar pita frekuensi yang mula-mula gitu ya. Nah, berikutnya kita hitung daya rata-ratanya. Ini tujuannya untuk mengetahui, menyadari bahwa memang daya karier itu gede banget ya dibandingkan dengan daya dari gelombang yang dibawa. Definisi daya rata-ratanya mirip dengan yang dulu tapi beda dikit gini. Penyebabnya adalah kita tidak boleh mengasumsikan gelombang yang sedang kita hitung itu gelombang yang periodik. Oleh karena itu triknya kita hitung psi T harga mutlak rata-rata. Ini penggunaan harga mutlak karena kemungkinan Anda memakai representasi psi T-nya itu kompleks dan lain-lain ya. Jadi di sini pasti jadi real karena dikalikan kompleks konjugatnya, diambil dalam satu periode, tapi periodenya ditarik ke taingga gitu ya. Jadi dengan perkataan lain, ini untuk jaga-jaga kalau yang di tengah itu bukan gelombang periodik ya. Jadi limitnya ini untuk itu. Simbolnya dipakai huruf N ya, nggak masalah lah ya. Ini sebetulnya kayak di pointing vector dan sebagainya itu juga. Nah, untuk kasus modulasi DSP tadi, berarti Anda harus ngitung ini. Psi C, psi MT, kosinus omega T kuadrat ya. Jadi omega T-nya tetap kosinus ya. Yang ini carrier-nya. Ini harus dihitung. Ya, tentu saja sulit secara umum karena psi M-nya Anda tidak tahu ya. Triknya itu adalah dengan mengubah cos kuadrat omega CT ini ke dalam fungsi cos yang tidak kuadrat menggunakan rumus sudut ganda itu. Kosinus 2 alfa sama dengan 2 kali kosinus kuadrat alfa min 1 ya. Masih ingat kan? Yang itu. Nah, itu artinya cos kuadratnya bisa diubah menjadi cos 2 alfa gitu ya. Ini yang dipakai di sini. Ya, jadi setelah Anda ubah itu menjadi 1 plus cos 2 alfa tapi ada pengalinya setengah ya. Sebentar. Ini kan nggak ada setengahnya. Nah, dengan formula sudut ganda tadi ini muncul setengahnya. Setengah dalam kurung 1 plus cos 2 omega CT. Ya. Akibatnya nanti yang angka satunya dikalikan dengan psi M kuadrat 00 seperti ini, yang psi M kuadrat satunya lagi berteman atau dikalikan dengan kosinus omega C. T ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit kan ya. Ini berasal dari perubahan cos kuadrat menjadi setengah dalam kurung 1 plus cos 2 gitu. Nah, sekarang kita bisa pelajari sendiri-sendiri di sini. Yang pertama, yang suku kedua ini. Suku kedua ini nilai rata-ratanya boleh dianggap 0. Kalau apa? Ya, karena frekuensi dari psi MT ini bagaimanapun juga jauh lebih rendah dibandingkan frekuensi dari kosinusnya ini gitu. Jadi, yang lebih menentukan nilai rata-ratanya itu adalah nilai rata-rata dari kosinusnya ini saja. Ya, ini boleh naik turun, tapi ini frekuensinya jauh lebih kencang gitu. Sehingga rata-ratanya lebih dominan oleh karena ini. Dan rata-rata kosinus omega ini tentu saja akan sama dengan 0 karena Anda ngitung dalam satu periode ya. Jadi asumsinya adalah bahwa frekuensi maksimum dari gelombang modulatornya jauh lebih rendah dari frekuensi gelombang kariernya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, mungkin 1/1000-nya dan lain-lain. Sehingga fluktuasi naik turunnya itu lebih dominan oleh karena omega C ini. Akibatnya rata-ratanya ya 0 lah gitu. Itu yang ke satu ya, ini kita dapatkan yang bagian dari itu. Kemudian yang bagian kedua, ini nggak bisa diapa-apain. Ini tidak lain adalah definisi daya rata-rata dari psi M ya. Menggunakan yang tadi, limit seperti, ini lupakan ini, psi C kuadrat per 2 ini kita buang keluar aja. Kita tarik keluar, maka ini tidak lain adalah definisi dari daya rata-rata dari gelombang modulator gitu ya. Oleh karena itu, berarti hasil dari daya rata-rata modulasi DSP itu adalah psi C kuadrat per 2 kali daya rata-ratanya dari gelombang modulatornya. Jadi NM. Nah, mengapa yang psi C per 2, psi C kuadrat per 2 itu disebut NC? Ya, iya, itu tidak lain adalah daya rata-rata dari gelombang carrier. Kalau gelombang carriernya kan kosinus kuadrat tadi. Kosinus. Itu nanti daya rata-rata dari kosinus adalah setengah kan gitu. Makanya muncul di sini angka setengah ini kalau untuk psi C. Jadi daya rata-rata DSP itu adalah perkalian dari daya rata-rata carrier dikalikan dengan daya rata-rata gelombang modulator. Sampai di sini Anda mesti hati-hati bacanya, kalau enggak bisa kacau satuannya gitu.
Jadi kalau ini satuan N itu daya, lalu NC itu juga daya watt ini kacau dong, ini watt kali watt kuadrat, ini watt nih, nggak benar semuanya. Jadi misalnya NC-nya dinyatakan dalam watt, maka nanti NM ini daya rata-ratanya dalam bentuk satuan relatif saja, angka murni ya. Jadi angka murni sehingga nanti N totalnya di sini tetap dimensinya watt. Nah, supaya ini angka murni ya cm-nya itu tidak punya dimensi. Jadi cm-nya hanya relatif aja nanti, bilangan relatif ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan kan, NC itu tadi daya rata-rata dari modulator itu tentu saja psi C kuadrat cos kuadrat omega CT dt. Dan ini psi C-nya kan konstanta, ini keluar rata-rata dari cos kuadrat tentu setengah. Makanya tadi setengah omega C, psi C kuadrat kita tuliskan secara resminya sebagai NC ya. Sedangkan yang ini tidak lain adalah ungkapan bagi daya rata-rata gelombang modulator. Oke, nah kita teruskan sedikit, yaitu demodulasinya sekarang ya. Jadi cara mendapatkan gelombang frekuensi gelombang modulator kita lagi. Jadi tadi gelombang modulasinya merambat, ditransmisikan misalnya pakai pemancar radio dan sebagainya. Lalu ditangkaplah di ujung yang satunya untuk diproses ya, untuk kemudian kita proses lagi. Jadi yang tertangkap apa? Yang tertangkap ya psi DSP. Tapi pada kenyataannya amplitudenya mah amblek ya, udah turun mesti, karena kalau jaraknya jauh kan dia pasti turun ya. Tapi masih bisa ditangkap. Kalau ini gelombang radio, jangan main-main, gelombang radio itu bisa melanglang jagat raya sampai jutaan kilometer masih oke ya. Nah, kalau Anda tahu misalnya contohnya pesawat eksplorasi wahana ruang angkasa yang dihasilkan bumi, sudah ada yang melewati batas tata surya kan? Itu kan info telekomunikasinya dengan bumi menggunakan gelombang radio. Ya, gelombang radio sampai di bumi tentu amplitudenya udah lemah, tapi masih sampai ya. Nah, jadi amplitudenya sih kecil, turun, tapi yang penting karakteristiknya masih tersampaikan. Jadi frekuensi dan sebagainya tadi polanya masih nyampe. Nah, langkah-langkah untuk melakukan modulasinya, artinya Anda ingin mendapatkan CMT lagi, itu ada dua langkah. Satu yaitu perkalian dengan osilator lokal yang sinkron. Ini ngomongnya gampang, matematiknya gampang, tapi katanya prakteknya sulit ya. Nah, saya kurang menguasai yang dari sisi prakteknya ya. Jadi maksudnya gini, jadi di pesawat penerimanya itu harus ada osilator yang bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi omega C. Secara matematik ngomongnya begitu, secara praktek si omega C itu tidak stabil juga, nggak semudah itu. Omega C-nya bisa goyang-goyang gitu ya. Frekuensinya tidak stabil, lah itu menimbulkan masalah itu nanti karena tidak seindah warna aslinya gitu ya frekuensi ini. Lalu yang kedua filtering. Nah, saya sudah menyinggung berkali-kali tentang filtering itu. Mari kita lihat tahap yang pertama. Jadi triknya ketika kita melakukan demodulasi itu sebetulnya prosesnya modulasi juga gitu. Hanya disebut demodulasi karena tujuannya saja. Tujuannya mengekstrak, mengambil CMT. Tapi kalau secara proses, modulasi dia. Karena sinyal DSP-nya dikalikan dengan 2 cos omega CT. Jangan risau dengan 2 ini biar matematiknya gampang aja. Jadi dikalikan dengan persis gelombang carrier-nya lagi, cosinus omega CT. Nah, omega C-nya inilah yang maksudnya frekuensi osilator lokal yang sinkron. Kata sinkron itulah yang menyebabkan di sini saya nulis omega C. Dan itu yang tadi saya bilang, pada kenyataannya susah stabil misalnya, lalu menimbulkan masalah gitu ya. Tapi itu teknis, kita bicara ideal aja. Jadi dengan perkalian seperti ini, sebetulnya ini sendiri kan modulasi gitu ya. Ini modulasi DSP lagi sesungguhnya. Hanya namanya disebut demodulasi karena tujuannya yang berbeda ya. Jadi udah modulasi kalikan lagi. Akibatnya tentu suku cosinus omega CT yang menjadi kuadrat ya sekarang. Menjadi cosinus kuadrat omega CT. Nah setelah itu triknya cosinus kuadrat ini seperti waktu ngitung rata-rata tadi diubah dengan menggunakan rumus sudut yang ganda itu, yaitu setengah 1 plus cos 2 omega CT ya. Jadi Anda tahu sekarang kenapa ada kedua kita tangkringan di sini, kali setengah jadi hilang gitu ya. Maka akibatnya si hasil demodulasi ini adalah psi C kali psi MT plus psi C kali psi MT kali cosinus 2 omega CT ya. Anda lihat itu sebentar, maka Anda langsung harusnya sadar kenapa
dipergunakan teknik modulasinya dengan dikalikan dengan osilator lokal tadi ya. Karena dengan menggunakan osilator lokal yang sinkron, Anda punya suku cos 2 omega CT ini. Dan Anda bisa lihat ini, kalau suku yang disebut ruas kanan ini kita transform Fourier-kan untuk melihat spektrum frekuensinya, maka Anda punya spektrum frekuensi si MT ini, karena si C ini konstanta amplitudo. Jadi udah berhasil memunculkan kembali spektrum dari yang original. Sedangkan yang satunya ini tidak perlu Anda khawatirkan, karena ini tidak lain adalah spektrum dari CMT yang original, tapi akan tergeser sejauh 2 omega C. Jauh banget malah ya, lari ke kanan ke kiri jauh banget. Jadi inilah yang akan terjadi gitu ya. Jadi akan terjadi bahwa Anda mendapatkan kembali spektrum yang aslinya, yaitu antara minus omega M sampai omega M ini, lalu akan ada dua suku tambahan, yaitu sebagai hasil dari transform Fourier dari CMT cos 2 omega CT. Ini kan transform Fourier-nya sama dengan modulasi DSP tadi ya, jadi gampang Anda langsung dapatkan hasilnya GM, tapi tergesernya minus omega T dan 2 omega C. Jadi tergeser kan, gambar ini tidak proporsional ya, jadi seperti saya bilang, kalau omega C ini 1000 kali lipat omega M yang maksimum ini kan gambarnya jauh banget gitu. Jadi terjadi pemisahan yang tegas antara spektrum yang diinginkan dengan spektrum yang tidak diinginkan. Ini tidak diinginkan dalam arti gini, rangkaian elektronik amplifier yang mengolah sinyalnya jangan ngolah ini gitu ya. Oleh karena itu tahap kedua dilakukan filtering. Filtering maksudnya rangkaiannya ini dimasukkan ke rangkaian yang memiliki fungsi respon frekuensi low pass filter. Jadi dari 0 sampai nilai tertentu itu penguatannya 1 atau 1000 atau berapapun juga, tapi lebih dari nilai WM drop langsung menuju 0. Jadi yang di atas itu hilang, tidak akan dikuatkan ya. Asalkan nilai frekuensi cut off-nya terletak antara omega M sama 2 omega C minus omega M, jadi somewhere di sini, oke. Jangan sampai ke sana, kalau Anda potong di sana ini kakinya masuk nanti ya. Jadi dekat-dekat sini aja lah cukup Anda potong, maka nanti sinyal yang diolah hanya yang dilingkari ini saja gitu. Tadi udah saya jelaskan ya, jadi filteringnya saya kotakin di sini, jadi inilah yang difilter, ini turun ke sana ya. Lalu batas filternya, batas frekuensi cut off-nya ini B-nya ini ada, pokoknya asal terletak antara omega M dengan 2 omega C minus omega M. Tapi sekaligus kita bisa bilang bahwa lebar pita yang kita pakai adalah, ini kalau dari negatif sampai positif ya 2B ini ya, kira-kira yang ada di situ. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Karena kalau nggak salah ini habis yang di DSP-nya. Apakah ada pertanyaan yang sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya sudahi sampai di sini dulu aja. Cukup yang hari ini. Kita nanti Jumat lanjutkan lagi dengan modulasi AM ya. Silahkan belajar sedikit-sedikit ya. Saya juga coba nggak ngotot. Saya habiskan semua. Kalau saya ngotot, saya habiskan semua. Slide-nya ada semua 70-an lebih ini. Tetapi khawatir malah nggak diserap. Akhirnya malah sia-sia ya. Jadi saya harapkan Anda mau belajar sedikit-sedikit dari penjelasannya tadi, diulang lagi supaya jadi lebih meresap ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi sampai di sini ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, saya download sebentar attendance list-nya. Oke, cukup ya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.